Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah Manajemen Teknologi Produksi Udang, mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan site selection, di mana site selection atau pemilihan lokasi tambak ini terdiri dari dua sub pokok bahasan. Yang pertama, pemilihan lokasi tambak, kemudian yang kedua, konstruksi tambak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah metode manajemen teknologi produksi udang ini, mahasiswa mampu memahami proses budidaya udang mulai dari pemilihan lokasi sampai proses panen udang. Sementara sub capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menentukan lokasi tambak yang baik dan memahami konstruksi tambak udang. Referensi yang bisa digunakan pada pokok bahasan ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama, Boyd 1990, Water Quality in Pond for Aquaculture. Kemudian Supono 2017, Teknologi Produksi Udang. Dan juga Weiben and Sweeney 1991, Intensive Shrimp Production Technology. Kita masuk ke materi kuliah, site selection atau pemilihan lokasi untuk budidaya udang. Oke, pendahuluan. Jadi site selection ini merupakan faktor yang sangat penting yang dapat menentukan keberhasilan budidaya udang. Pemilihan lokasi tepat tentunya akan memudahkan dalam proses budidaya dan akan mendatangkan keuntungan tentunya dalam proses budidaya yang akan dijalankan. Site selection juga mempengaruhi biaya produksi, ya, karena nanti berhubungan dengan accessibility, ya, berhubungan dengan biaya konstruksi dan lain-lainnya. Ya. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam site selection ini. Yang pertama adalah faktor ekologi, ya, atau ecological factor. Kemudian biological and operational factor. Yang ketiga economic and social factor. Ya. Kita bahas dulu tentang ecological factor, ya, faktor ekologi yang tentunya ini sangat penting sekali karena berhubungan dengan tingkat keberhasilan maupun memengaruhi proses budidaya udang yang akan dijalankan. Yang pertama ketersediaan air, ya. Kemudian juga water quality, ya, kualitas airnya, baik fisika air, biologi air maupun kimia air, ya. Fisika air misalnya suhu, kemudian biologi air misalnya fitoplankton, ya, tumbuhan air. Kemudian untuk kimia air ada banyak variabelnya seperti alkalinitas, kemudian pH, kemudian senyawa-senyawa beracun yang mungkin ada di situ, ya, dan lain-lainnya. Kemudian juga iklim ini juga sangat berpengaruh, ya, karena iklim ini nanti akan berhubungan dengan suhu air, di mana suhu air ini berpengaruh langsung terhadap metabolisme dan pertumbuhan udang yang kita pelihara. Ya, suhu tadi, ya. Kemudian curah hujan, ya. Curah hujan juga perlu kita waspadai karena tadi hubungannya dengan suhu, ya, berhubungan suhu dan juga nanti kemungkinan adanya banjir, ya, yang ada di sekitar lokasi tambak.
Kemudian evaporasi, penguapan, angin juga kita pertimbangkan ya, baik kecepatan maupun arahnya. Oke, kemudian juga karakteristik hidrologi kita pertimbangkan juga. Nah, nanti berkaitan dengan elevasi tanah ya untuk saluran air maupun kemungkinan adanya banjir ya. Apakah daerah tersebut daerah banjir atau bukan, ini harus kita pertimbangkan dengan masak-masak. Kemudian juga karakteristik tanah ya. Tanahnya apakah liat atau tanahnya pasir gitu ya. Ini harus diperhitungkan karena kita membutuhkan tanah yang bisa digunakan untuk menahan air dan juga membuat tanggul ya. Biasanya mengandung liat sekitar 30% itu bagus untuk menahan air dan juga membuat tanggul. Ya. Kemudian biological and operational factor. Ya. Ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, kultifannya. Jenis udang yang kita pelihara itu apa? Apakah udang windu atau udang faname? Ya. Jadi kalau udang windu itu dia hidup di salinitas yang tinggi, ya. Idealnya sekitar 20-25 ke atas. Sementara kalau kita kultifan yang kita pelihara itu udang faname, maka dia bisa hidup di salinitas yang lebih rendah, ya. Bisa 5 ppt bahkan ya. Kemudian ketersediaan benur ya, benih udangnya. Ya, kita harus memastikan bahwa benur itu bisa kita peroleh dengan mudah di daerah sekitar lokasi tambak. Artinya kalau jaraknya cukup jauh, tetapi untuk memperoleh benur yang sehat ya sampai di lokasi tambak itu tidak ada permasalahan di situ ya, transportasinya terutama ya. Yang kita harapkan benur yang kita peroleh itu benar-benar benur yang sehat. Oke, kemudian sistem budidaya yang kita gunakan. Ya, apa yang harus kita gunakan sistem budidayanya? Apakah ekstensif atau tradisional? Apakah semi intensif? Ya, atau intensif atau bahkan super intensif. Ya, ini nanti berkaitan dengan modal tentunya, modal dan juga carrying capacity atau daya dukung lingkungan. Ya. Kemudian metode operasinya, ya, apakah dia monokultur atau polikultur, ya. Kalau monokultur ya satu jenis saja, misalnya udang faname saja atau udang windu saja. Kalau kita polikultur ya mungkin bisa kita gabungkan udang faname dengan ikan nila misalnya atau udang windu dengan ikan bandeng. Atau juga kita integrated itu terpadu ya, ada beberapa fase di situ. Ada yang penggelondongan ataupun pembesaran ya. Atau pembenihan jadi satu misalnya pembenihan, penggelondongan sampai pembesaran di satu lokasi. Ya, kemudian target produksi kita itu berapa? Itu juga harus kita perhatikan ya. Karena nanti berhubungan dengan input teknologi maupun modal yang harus disiapkan. Oke, kemudian area yang dibutuhkan ya. Area di sini baik untuk tambak udangnya, lokasi tambak udangnya maupun untuk infrastruktur pendukungnya seperti perumahan, karyawan atau untuk jalan dan lain-lainnya. Berikutnya adalah economic and social factor. Juga perlu kita pertimbangkan ya, kepemilikan tanah dan nilai tanah atau harganya ya. Ya, kemudian legalitas lahannya. Jangan sampai lahan yang kita beli, kita gunakan ke depannya
muncul masalah karena legalitasnya kurang jelas. Ya, harus dipastikan bahwa tanahnya itu bukan tanah sengketa. Oke, ketersediaan listrik, ya, jaringan telepon dan internet ini sangat penting karena untuk komunikasi ya, baik komunikasi intern di dalam tambak, lokasi tambak maupun keluar lokasi tambak. Kemudian ketersediaan peralatan untuk pembangunan proyek, ya, eksavatornya, ya, kemudian transportasi mobilnya, juga ketersediaan materialnya. Nah, ini juga kita perhitungkan bahan-bahannya, plastiknya dari mana, kemudian material untuk pembuatan jembatannya bagaimana, pembuatan jembatan anco atau yang lainnya itu harus kita perhitungan, ya, harus kita jamin tersedia di sekitar lokasi tambak, ya. Kemudian juga kita perlu memastikan bahwa pasar atau market untuk produk-produk kita itu harus sudah jelas, ya. Jadi ketika kita panen udang mau dijual kemana itu sudah ada pasar yang pasti. Oke, kemudian ketersediaan bahan kimia untuk proses budidaya ini juga kita perhitungkan karena memang bahan kimia ini meskipun kita batasi, tetapi tetap kita membutuhkan beberapa jenis bahan kimia untuk proses budidaya. Kemudian juga ketersediaan pakan ini penting, ya, harus ada pakan di pabrik pakan ataupun supplier pakan di sekitar lokasi tambak. Kemudian harga peralatan, material dan pakan juga kita perhitungkan, ya, supaya nanti biaya produksinya bisa kita tekan. Kemudian ketersediaan transportasi tentunya, baik transportasi di dalam lokasi tambak maupun transportasi keluar lokasi. Kemudian ini penting, ya, ketersediaan es, ya, untuk pasca panen. Karena apa? Karena udang ini termasuk produk yang mudah rusak. Jadi kita harus menjaga rantai dinginnya, ya, cold chain-nya itu harus kita jaga supaya produk yang kita hasilkan itu tetap segar, ya, tetap first quality sampai ke konsumen. Kemudian tenaga kerja terampil dan berpengalaman ini tentunya kita butuhkan juga, ya. Ini untuk fasilitas publik ini sebagai pendukung, ya, bisa sekolah, tempat belanja, kemudian juga poliklinik, ya, dan lain-lainnya. Oke, itu untuk pemilihan lokasi yang harus kita perhatikan. Berikutnya kita akan masuk ke konstruksi tambak, ya, konstruksi tambak. Ya, sebelumnya kita lihat dulu, ya, pertimbangan-pertimbangan tadi, ya, untuk pemilihan tambak tadi. Jadi level topografi itu yang kita harus cermati lagi, ya, supaya nanti ketika kita membuat saluran tambak itu bisa dengan mudah memasukkan air dari laut, ya. Kemudian kandang tanah yang mengandung liat, ya, tadi untuk menahan air dan juga membuat tanggul. Kemudian kecukupan air untuk menyuplai tambak, ya, dari segi kuantitasnya itu kita harus pastikan bahwa air itu cukup, ya, bisa masuk dengan mudah ke lokasi tambak. Kemudian perhitungan secara ekonomis, ya, semuanya kita perhatikan karena nanti ini hubungannya dengan biaya produksi dan keuntungan yang bisa kita peroleh. Kemudian kemudahan dijangkau, accessibility-nya,
dan juga keamanan. Ini penting juga untuk menjamin bahwa produk-produk yang kita hasilkan itu aman dari pencurian ya, atau yang lainnya. Kita ke konstruksi tambak. Yang pertama ukuran tambak, ya, ukuran kolam. Ya. Kalau kita lihat tambak tradisional itu biasanya berukuran antara 1 sampai 1,5 hektar. Ya, meskipun kadang lebih, ya bisa 5 hektar gitu ya. Dengan kedalaman sekitar 0,8 meter. Ini untuk tambak-tambak tradisional. Kemudian tambak-tambak intensif memiliki ukuran yang lebih kecil, ya ini berkisar antara 1.000 sampai 5.000, ya dengan kedalaman 1,2 sampai 2,0 ya kedalaman tambaknya. Jadi kalau kedalaman tambak 1,2 maka tambak tersebut bisa diisi air sampai ketinggian 1 meter. Kedalam air ini juga akan mempengaruhi kepadatan penebarannya nantinya ya karena seperti udang faname dia bisa hidup di kolom air sehingga semakin luas atau semakin tinggi kolom air maka semakin banyak pula udang yang bisa kita tebar ya ini jadi ini sangat penting ya dalam budaya faname ini kolom air ini berpengaruh terhadap populasi udang yang bisa kita tebar ke dalam tambak. Ya, pada awal tahun 90-an tambak intensif itu masih menggunakan 5.000-an. Ya. Tetapi akhir-akhir ini mulai ada perubahan. Ya. Jadi untuk efektivitas, untuk kemudian mengelola tambak itu ukurannya lebih kecil, antara 1.000 sampai 3.000 meter persegi. Ini juga bisa digunakan untuk memperkecil resiko kegagalan. Ya, kemudian ini apa namanya tanggulnya itu dibuat dengan perbandingan 1:1,5 sampai 1:2 ya untuk menghindari tanggulnya longsor. Jadi kalau 1:1,5 artinya lebar tambah atas 1 meter, kemudian lebar dasar tanggulnya, lebar tanggul maksud saya itu 1,5 ya. Kalau 1:2 lebar tanggul atas itu 1 meter, lebar tanggul dasar itu 2 meter. Ya, ini nanti tergantung dari kandungan liat yang ada pada tanah tersebut. Ya. Oke, ini contoh dari konstruksi tambak. Ya. Ada water supply, tanggul, kemudian ada pipa pemasukan, gitu ya. Nah, ini secara umum seperti ini. Kemudian kita bahas sedikit tentang elevasi tambak karena ini berhubungan dengan pengeringan tambak, ya, pembersihan tambak, dan tentunya nanti sangat berpengaruh juga ketika proses budidaya udang berjalan. Ya. Pengeringan tambak dapat dilakukan secara sempurna kalau elevasi tambaknya bagus, ya. Jadi tambak kita buat miring ke arah central drain, tempat pembuangan lumpur ya di tengah. Ya. Kita arahkan ke lumpur, tapi jangan terlalu dalam ininya apa namanya kemiringannya. Karena kalau kemiringannya terlalu tinggi, akibatnya apa namanya ketika pinggir tambak itu sudah 1 meter, mungkin di tengah sudah lebih dari 1,5 meter dan ini sangat berbahaya. Ya, hindari pembuatan tambak, dasar tambak seperti itu. Ya, yang penting air itu bisa mengalir ke tengah saja cukup. Ya, ketika kita melakukan pengeringan, akan dengan mudah air itu mengarah ke tengah, jadi mudah dikeringkan. Ya, ini gunanya untuk membahas predator, ya,
ikan misalnya maupun karier penyakit ya, misalnya kepiting atau udang-udang liar. Menguraikan bahan organik ya, serta meningkatkan lapisan oksidasi pada tanah. Jadi tanah itu juga di bagian atas itu tanah itu biasanya mengandung oksigen ya. Nanti manfaatnya itu apa? Ya, salah satunya dia akan memudahkan atau dalam menetralisir senyawa-senyawa beracun yang ada di dasar tambak. Kemudian dasar tambak mengarah ke tengah tambak atau saluran pembuangan atau central drain tadi ya, supaya mudah dikeringkan. Kemudian yang perlu kita bahas juga yaitu tata letak tambak ataupun layoutnya. Ya, ini penting juga karena sangat-sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya udang yang kita lakukan. Ya, jadi biasanya kalau layout yang kurang bagus ya, ataupun biasanya antara inlet dan outlet jadi satu, itu akibatnya akan mudah atau degradasi kualitas air akan berjalan dengan cepat ya, sehingga akan memudahkan atau merebaknya penyakit pada udang ya, penyakit pada udang ya. Ini harus kita perhatikan dari awal ya. Tambak tradisional ya biasanya memiliki saluran permukaan, saluran pemasukan atau inlet, dan pengeluaran outlet yang tidak beraturan, bahkan menjadi satu saluran. Ya. Ini banyak di tambak-tambak tradisional. Tapi kalau tambak-tambak yang sudah modern biasanya tidak seperti ini, ya sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Jadi beberapa tambak yang sudah dikelola intensif, ya itu dari awal layoutnya sudah bagus ya, antara inlet dan outlet itu tidak bertemu ya, saling berjauhan ya. Ini tambak contoh tambak Bratasena ini ya, kita lihat ini antara inlet ya, dari sini sumbernya inlet, kemudian ini outletnya dibuang ke daerah sini, jadi berjauhan. Oke, kemudian setelah kita buat tambak ya, kita gali tambaknya dengan ketinggian yang kita kehendaki atau dengan kedalaman yang kita kehendaki, maka proses berikutnya adalah kita melapisi tambak dengan plastik ya atau lining. Ini bisa dilakukan full plastik semua di bawah di dasar sama tanggul, atau sebagian ya, sebagian saja di tanggul sama di feeding area ya. Jadi kira-kira 3 sampai 4 meter ke arah tengah itu ya, dari pinggir tambak ini, dari pinggir tanggul ini kira-kira 3 sampai 4 meter. Ini dikatakan sebagai feeding area, tempat udang itu makan. Nah, biasanya kita menggunakan bahan untuk untuk menutup tambak ini dengan plastik ini. Ada beberapa bahan yang kita gunakan seperti mulsa ya. Cuman mulsa ini biasanya tahannya hanya 2 sampai 3 tahun ya. Tapi kadang juga ada bahan yang lebih bagus, yang lebih tahan lama dengan menggunakan HDPE, High Density Polyethylene. Ini bisa tahan sampai 10 tahun. Dan HDPE ini cocok untuk tambak-tambak dengan full plastik ya, karena kekuatannya cukup baik ya dalam menahan air. Kalau kita bandingkan dengan mulsa, ini lebih bagus kita menggunakan HDPE ya ketika kita full plastik ya. Karena kalau full plastik kita menggunakan mulsa, ini biasanya terjadi permasalahan ya, terjadi gelembung di tengah ya, dan plastik itu bisa terangkat ke atas. Kemudian kita pasang jembatan anco. Ya, ini jembatan anco kita pasang untuk menaruh anco di sini ya. Jembatan anco digunakan untuk kontrol pakan terutama, kemudian juga untuk melihat nafsu makan,
kemudian untuk melihat tingkat kesehatan udang maupun untuk melihat atau mengontrol populasi udang. Apakah udangnya sesuai dengan yang kita targetkan atau udangnya ternyata sangat sedikit. Nah, ini harus kita monitor terus melalui jembatan, melalui anco ya, anco dengan menggunakan jembatan anco. Idealnya satu tambak itu memiliki 3 jembatan anco pada 3 sisi yang berbeda. Ya, jadi lokasi pemasangan jembatan anco di sekitar feeding area ya 3 sampai 4 meter dari dinding ya, dari dinding apa tambak. Ya, kemudian material yang digunakan ada beberapa material ini yang bisa digunakan seperti bambu, tanaman gelam itu ya, gelam itu ataupun bisa menggunakan beton. Oke, kemudian tahapan berikutnya adalah kita setting kincir ya. Kita masang kincir. Nah, ini ada beberapa manfaat kincir ya yang bisa kita lihat di sini. Satu, yang paling utama sebagai sumber oksigen. Terutama pada waktu malam hari. Ya, terutama pada waktu malam hari. Sumber kincir ini merupakan sumber oksigen utama pada waktu malam hari. Kemudian untuk menghindari stratifikasi kualitas air ya, bisa suhu, oksigen terlarut, kemudian plankton ya ini harus di apa namanya dihomogenkan ya dengan menggunakan kincir ini. Kemudian bisa juga untuk mengatur posisi lumpur ya. Jadi lumpur harus kita arahkan kemana, ini tergantung setting kincir yang kita lakukan. Ini contoh setting kincir untuk satu tambak luasnya sekitar 5 meter persegi dengan menggunakan 8 unit kincir. Ini ada kincir luar, ya. Arahnya bisa kita lihat di sini arahnya, dan kincir dalam masing-masing 4. Ya. Yang penting di sini harus diperhatikan bahwa ini harus satu arah, ya satu arah, dalamnya satu arah, satu arah, sehingga nanti diharapkan lumpur itu akan terkumpul di tengah. Ya, di tengah sini. Ini lumpur, sehingga nanti akan mudah kita membuangnya. Ya. Baik dengan disipon atau dibuang melalui pipa tengah sini kita buka, nanti lumpurnya akan terbuang keluar. Kadang juga lumpur bisa terkumpul di daerah pojokan ini ya, yang sering kita sebut dengan dead zone. Ya, dead zone karena biasanya sini kualitas airnya sangat buruk, ya, amoniaknya tinggi, oksigennya rendah, sehingga udang itu tidak mau berada di daerah ini, ya, daerah ini, dead zone ini. Tahapan berikutnya adalah pemasangan fasilitas biosecurity. Ini penting ya, biosecurity ini, karena dalam udang itu ada prinsip pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Dan inilah salah satu pencegahan dalam budidaya udang untuk pencegahan penyakit tentunya itu dengan pemasangan fasilitas biosecurity. Ya, itu penting ya. Udang itu kalau sudah kena penyakit, terutama yang virus, itu sudah sulit disembuhkan. Jadi harus kita antisipasi dari awal. Ya, kita pasang bird scanning device (BSD). Ya, ini untuk menakuti burung supaya tidak masuk ke tambak. Biasanya burungnya adalah burung camar dan juga burung bangau yang sering ada di tambak. Terutama untuk daerah-daerah yang terdapat hutan mangrove, biasanya tempat sembunyi atau tempat bernaung burung camar dan burung bangau. Kemudian yang kedua, kita pasang juga crab protecting device untuk mencegah kepiting itu masuk ke dalam tambak. Karena kita ketahui bahwa kepiting itu termasuk karier ya, pembawa penyakit bagi udang. Ini contoh crab protection device untuk mencegah kepiting itu masuk ke dalam tambak. Nah, ini adalah bird scanning device untuk mencegah burung agar tidak masuk ke tambak. Ini ada tali nilon yang kita pasang, ya mungkin sekitar 30 sampai 50 cm jaraknya.
Demikian yang bisa sampaikan untuk materi ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.